وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati keluarga besar Bapak Wasim dan Ibu Yulisdianti beserta keluarga. Kepada yang saya hormati pula keluarga besar Bapak Edi Pujiantoro dan Ibu Sri Windiarni Nurhayati beserta keluarga. Kepada yang saya hormati dan muliakan Bapak Imam Hosirun selaku Bapak Penghulu. Kepada yang saya hormati para tamu, para hadirin, para sesepuh, dan yang berbahagia kedua calon mempelai. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, serta nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini Rabu 30 Desember 2020 bertempat di Hotel Horizon Pekalongan kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka prosesi akad nikah antara saudara Prayogo Ismu Abdillah dengan calon pilihannya sendiri saudari Weni Yustisianti. Selawat serta salam tak lupa kita junjung dan curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para tabi'in dan insya Allah kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, izinkanlah saya sebagai pemandu acara untuk membacakan rangkaian prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah khutbah nikah oleh Bapak Sudiharjo, yang ketiga adalah ijab qabul yang dipimpin oleh Bapak Subhan. Selaku Bapak Penghulu dilanjutkan pembacaan syihat taklid, dilanjutkan penandatanganan surat nikah, dan yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara yang sungguh mulia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran tanpa hambatan apapun. Untuk selanjutnya itu acara khutbah nikah oleh Bapak Imam Khosirun. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasyaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa min ayati an khalaqalakum min turab tsumma idza anfum basara tasirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa fil hadis An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adna matangan wa khairu matangin dayal maratu solihan muslim. Ngan Abi Amama ngan Nabi sallallahu alaihi wasallam anakana yakulu mas tadal mu'minu ba'da taqullah khairallahu min zaujati solihati in amroha ata'athu wa inna nadoro ilaiha sarotahu wa in afassam alaiha abratu wa in ghobba nganha nashatu fi nafsi wa mali. Ibnu Majah. Anda berdua hari ini Anda akan resmi menjadi suami istri. Suatu ikatan suci yang disaksikan oleh Allah. Ikatan suci dalam Al-Quran disebut sebagai ikatan yang kuat, yang besar. Pernikahan ini dilakukan dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Maka menikahlah kalian. Sesungguhnya saya bangga dengan umatku yang banyak. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rizki, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak punya, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya berpuasa itu merupakan perisai, hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu istimewanya, maka dengan pernikahan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa ananda berdua telah sempurna separuh agama ananda berdua. Maka lengkapilah dan janganlah separuh yang lain. Lengkapilah dan jagalah separuh yang lain. Pernikahan adalah perikatan antara dua keluarga. Hubungan ini bukan hubungan ananda berdua semata, tetapi sekaligus merupakan ikatan dua keluarga besar. Tugas ananda berdua untuk menumbuhkan silaturahmi antara kedua keluarga besar ini.
Allah menugaskan dengan perintahnya, wa tawanganu 'alal birri wat taqwa wa la tawanganu 'alal birri wal udwan. Pertolong menolonglah kamu sekalian dalam hal yang baik dan janganlah kamu bertolong menolong dalam hal yang mudarat dan permusuhan. Ananda berdua yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaannya atau yang dipimpin. Yang pertama, seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang ketiga, seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang keempat, seorang pembantu dalam harta tuannya adalah pemimpin, ia bertanggung jawab terhadap tugas. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ananda mempelai berdua yang berbahagia. Ananda sebagai istri harus menyadari tugas Ananda. Dalam hadis di atas, khusus terhadap Ananda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar wanita yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia berisi harta kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang soleh-solehah. Hadis riwayat Muslim. Wanita yang solehah harus beriman dan mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Bila Ananda menjadi solehah, maka akan mendapat barokah dari doa dalam setiap tahajud, dalam tiap tasyahud setiap orang yang soleh, yaitu assalamualaikum ibadillahi sholihin. Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada hamba-hamba yang soleh dan solehah. Ketaatan kepada suami mutlak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan ini bahkan digambarkan sebagai keadaan yang membahagiakan baik kepada Ananda sendiri maupun kepada kedua mempelai. Hal ini dipersandingkan dengan kata takwa kepada Allah dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah takwa kepada Allah maka seorang laki-laki tidak ada yang lebih baik kecuali istri yang solehah, yaitu yang apabila disuruh sesuatu ia taat kepada suaminya dan dia dipandang ia nampak menggembirakan suaminya, dan bila diberi pemberian ia rela, dan bila suaminya berpergian ia menjaga dirinya dan hartanya di rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ananda dua mempelai yang saya hormati dan semoga sedang berbahagia, dan seluruh hadirin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Ananda pun telah dipaparkan oleh Rasulullah saat khutbah Haji Wada, yaitu beliau berpesan, sebaik-baiklah dengan istrimu karena ia diciptakan dari rusuk yang bengkok. Kalau ia dipaksa rusuk yang bengkok, pasti ia akan menjadi patah. Namun fahamilah bahwa Ananda bertugas untuk memimpin bahtera rumah tangga. Ananda bertanggung jawab terhadap rumah tangga Ananda dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau wanita. Dan karena mereka laki-laki lebih menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 6. Perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Tamrin ayat 6 yang artinya, hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Menyelamatkan dari api neraka adalah tugas utama, karena keluarga Ananda harus dikendalikan dengan cara yang benar. Jangan sampai dikendalikan oleh media massa, TV, majalah, mode dan lain-lain.
tetapi pelajarilah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, bacalah fikih dan tata cara hidup keluarga. Hiasilah rumah Anda dengan bacaan Al-Quran. 3, perbanyaklah bergaul dengan masyarakat melalui sholat berjamaah di masjid dan sholat sunnah di rumah. Anda tidak wajib menjadi imam sholat di rumah, tetapi lakukanlah sholat wajib di masjid dan berjamaah. Banyak kaum muslimin laki-laki tidak memperhatikan menampilkan dirinya di rumah. Tindakan ini dikritik oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ia berada tidak memperlihatkan keinginan dunia. Akibatnya istri beliau resah dan nampak sama sekali tidak ceria. Ternyata sebabnya adalah perilaku Abu Darda yang menjauhi keduniaan. Karena itu Salman Al-Farisi menasihati, sesungguhnya dirimu punya hak terhadap dirimu sendiri. Tuhanmu punya hak terhadapmu, tamumu punya hak terhadapmu, istrimu juga mempunyai hak terhadapmu, maka tunaikanlah hak-hak yang masing-masing itu. Rasulullah SAW pun setuju dengan pendapat Salman Al-Farisi tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah hak istri dan kepada suami? Rasulullah menjawab, berilah makan seperti apa yang kamu makan, lengkapilah pakaian seperti halnya kamu berpakaian, janganlah engkau sakiti istrimu dan jangan engkau perhinakan. Selain tugas sebagai suami, tugas Ananda mempelai putra sebagai anak kedua orang tua tetap berlaku selama tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas untuk bahan renungan kedua mempelai putra dan putri untuk menjadikan bahan pembelajaran kehidupan yang baru. Semoga dengan kehidupan yang baru kedua mempelai nantinya akan bisa lebih berjalan dengan merunduk, tidak berjalan dengan lagi. Karena Anda yang cari sudah Anda dapatkan, keduanya adalah merupakan amanah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa kafan billahi wa lisairil muslimina wal muslimat wa taghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wasallam. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula Edi Pujiandoro matur dumateng panjenengan ye kula aturi makili nikahaken lare kula estri nami Weni Yustisianti